Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini adalah sesi penjelasan untuk penjelasan mengenai uh, tugas yang bagian perencanaan saluran irigasi. Oke, langsung saja. Sebenarnya harusnya kalian sudah melihat video sebelum ini untuk basic-basic rumus-rumusnya seperti itu, sehingga ketika kita masuk ke penjelasan saluran irigasi, kalian akan paham rumusnya dari mana dan lain sebagainya. Oke, next. Jadi untuk desain saluran irigasi sudah kita bahas ini masalah rumus-rumusnya tentang tabel debit rencananya sekian, maka ini adalah ketentuan untuk B per H, kecepatan izin, tinggi jagaan, dan seterusnya. Kemudian ini juga ada lagi berdasarkan KP03 untuk faktor kekasaran, juga ada angka-angkanya di sini. Nah, kemudian untuk masuk ke perencanaan saluran irigasi ini, kalian harus atau memiliki dasar pada tugas 1. Jadi pada tugas 1 kita sudah punya ruas saluran, primer, sekunder, petak sawah, dan seterusnya, luas arealnya berapa, kemudian kebutuhan airnya berapa, kemudian debit rencananya masing-masing. Totalnya seperti ini. Nah, untuk tugas yang saluran irigasi ini tidak perlu dikerjakan seluruhnya, karena di sini saya hanya ingin melihat sampelnya saja seperti itu. Jadi misalnya adalah potongan ini, pilih salah satu ruas saja misalnya. Tapi sebelum itu saya ingin sekilas membahas masalah rumus-rumus hidrolika saluran itu. Sebenarnya ini menggunakan rumus Stickler. Ada banyak rumus untuk saluran hidrolika ya, seperti Manning dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian ingin merencanakan saluran irigasi, bisa memakai rumus ini. Jadi ini adalah saluran trapesium sebenarnya. Luas penampang basahnya seperti ini. Kemudian keliling penampang basahnya seperti ini. Jari-jarinya juga sama, R sama dengan upper P, selalu seperti itu. Biasa hidrolikanya. Kemudian kita memiliki koefisien kekasaran yang ada di tabel tadi ya. Ada di tabel. Kemudian untuk kemiringan dasar saluran memanjang atau slope-nya, itu rumusnya bisa seperti ini. Ya, karena kita nggak pakai Manning seperti itu. Ini Q debitnya adalah kecepatan dikalikan luas. Oke, kita masuk ke penjelasan desain saluran irigasinya. Jadi misalnya saya ingin memotong bagian ini saja, bagian bangunan PN1. Jadi di sini ada bangunan bagi dan sadap, di mana ada ruas JM1, debitnya sekian, ruas PN1 debitnya sekian, kemudian untuk petak 1 ini, ruas ini, debitnya sekian, JM1 debitnya sekian. Nah, kemudian kita tampilkan seperti ini. Jadi kita punya jenis saluran ya. Jenis saluran yang kita potong ini ada saluran primer 1, primer 2, tersier 1, tersier 2. Jadi ini primer 1 itu RPN1, ini primer 1, primer 2 RJM1, tersier 1 JM1, tersier 2 PN1. Kemudian punya debitnya masing-masing dalam satuan liter per detik. Nah, kemudian kita konversi ke meter kubik per detik, bisa kan ya? Seperti ini, mudah sekali caranya. Nah, kita masuk ke bagaimana menentukan H, B, kecepatan, ini ada di tabel M, K, W, A, P, R, dan I. Oke, jadi hitungannya seperti ini. Kita mau Oke, kita rumusnya udah tahu tadi sebelumnya sudah dibahas rumus tadi. A sama dengan B plus MH, kemudian P sama dengan B plus 2H atau plus M kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pertama kali saya sarankan kita mencari yang namanya H. Nah, dengan cara substitusi yang ada di rumus A dan B ini, kita mendapatkan H itu adalah, ada Q sama dengan A dikali V. H sama dengan akar Q B per H plus M dikali V. Oke, jadi sama dengan H kuadrat sama dengan Q B per H plus M dikali V. Oke, ini kita mendapatkan nilai H.
kita masuk ke sini. Jadi yang perlu dihitung pertama kali harusnya adalah kita punya yang namanya, kita harus mengetahui nilai ini. Q kita udah punya, B per H harusnya ada dari tabel ini tadi, B per H ya, B per H. Kita juga ada punya M, jadi ini ada di tabel, ada di tabel. Oke, seperti itu. Berarti yang perlu kita cari sekarang adalah kita mencari V. Kita lihat bahwa kita punya debit, di mana debitnya itu Q sama dengan 2,074. Oke, 2,074 adalah debit yang berada di sini, 1,5 dan 3. Antara 1,5 dan 3. Oke, Q ini adalah V, 1,5 dan 3. Nah, berapa kecepatannya 1,5 dan 3 itu? 1,5 dan 3 itu kecepatannya 0,55 dan 0,6. 0,55 dan 0,6. Sehingga setelah kita interpolasi di sini, angka 2,074 ini, kita dapatkan V-nya adalah 0,569. Ini sudah dihitung ya, 0,569. Sehingga kita dapat ini. Oke, kita dapat ini. Oke, kita masuk ke rumus yang ini tadi. H kuadrat sama dengan Q per B per H plus M dikalikan V. Kita punya Q. Q-nya adalah 2,074. 2,074. B per H-nya berapa? 2,074. 2,0, berarti B per H-nya adalah 2,5. Oke, 2,5. M-nya adalah 1. Ini juga di tabel. Dikalikan V. 0,569. Oke, hasilnya ini adalah kita mendapatkan H. Jadi setelah ini dapat, jangan lupa diakar karena ini H kuadrat, sehingga H-nya adalah setelah dihitung 1,02. Oke, setelah H dapat, kita mencari B. Jangan lupa B per H sama dengan 2,5, di mana B sama dengan 2,5 kali H, di mana H-nya 1,02. Sehingga B-nya adalah 2,55. Oke, ini udah dapat, H-nya dapat, B dapat, V dapat, M dapat, K-nya juga ada di tabel, rumus kekasaran, faktor kekasaran juga ada. Oke, kita masuk ke W. W adalah lebar, yang juga ada di tabel. Tinggi jagaan 0,6. Oke, sekarang kita masuk ke A. Sebenarnya A tinggal dimasukkan saja rumusnya tadi. Kita punya rumus A ini, A sama dengan B plus MH per dikali H. Nanti hasilnya adalah, A sama dengan B plus MH dikali H. Dimasukkan saja. 2,55 ditambah M berapa? 1. H-nya berapa tadi? 1,02 dikali 1,02. Maka dapat A. Nilai luasnya adalah 3,64. P-nya juga sama. Nilai P adalah B plus 2H 1 plus M kuadrat. Seperti ini. Udah tinggal dimasukkan angka-angkanya, kita mendapatkan perimeter basah keliling basah 5,3. Dapat. Nah, untuk nilai R, mudah saja. R sama dengan A per P, tinggal dibagi, akan mendapatkan nilai ini. Sedangkan I, kita tadi sudah tahu rumusnya bahwa nilai I sama dengan kita punya rumus ini untuk kecepatan K R 2 per 3 I setengah. Berarti nilai I adalah V per KR 2 pangkat 2 per 3
seperti ini. Ini I setengah. V KR 23, kemudian sehingga I sama dengan V KR pangkat 2/3 2, seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan step-step selanjutnya untuk debit 1,9, 0,1, 0,1 itu akan sama caranya. Oke, setelah kalian mendapatkan ini semua, nilai-nilai HB dan seterusnya, kita sketsa gambarnya seperti ini sebelum kita menggambar saluran irigasi di AutoCAD. Oke, penjelasannya seperti ini, rekan-rekan semua. Jadi kalau misalnya kalian memiliki potongan saluran seperti ini, jadi ini sepertinya kalau tidak salah potongannya seperti ini. Kemudian ini ada bangunan sadap ke sana, kemudian ada bangunan sadap dan bagi seperti ini. Jadi ada tiga petak sawah. Nah, jangan lupa nanti kalian harus memilih yang namanya alat ukur debit seperti ini. Nanti akan lebih jelas kalau kita lihat lewat CAD ya. Di saluran irigasinya kan seperti ini. Ada penjelasannya juga di sini. Kalau ini kalau tidak salah ini kalau misalnya di sketsa seperti ini gambarnya. Hanya ada satu bangunan sadap di sana. Oke, next ini kenapa dipotong seperti ini? Sebenarnya ini adalah sebuah gambar yang digambar secara skalatis. Nah, kemudian karena ini mungkin panjang seperti itu, maka tidak mungkin muat dalam satu kertas kerja sehingga ini adalah pemotongan sebenarnya. Nah, yang diperbolehkan untuk memotong ini sebenarnya kalau misalnya salurannya lurus. Ya sebenarnya kalau udah pasti paham lah ya masalah pemotongan dimensi seperti ini. Jadi ini dipotong biar nggak terlalu panjang. Saluran irigasi yang lurus itu. Oke, seperti itu untuk penjelasan perhitungannya. Kemudian saya akan perlihatkan sekilas masalah gambar yang perlu dibuat nanti. Oh ya, ini adalah contoh dari gambar CAD-nya. Oke, seperti ini. Oke, jadi yang tadi saya maksud dengan alat ukur itu seperti ini. Jadi setiap masuk di sawah irigasi pasti kan udah pernah lihat bagaimana bentuk dari seperti pintu air yang akan masuk, berapa perlu diukur. Nah, itu fungsi dari alat ukur debit. Nah, kemudian nanti akan saya bagikan referensi atau bahan bacaan masalah alat ukur debit yang ada di saluran irigasi. Oke, jadi untuk pintu air, untuk tampak depannya seperti ini. Nah, kemudian untuk potongan FF ini adalah potongan gorong-gorong. FF itu ada di sini. Mengapa bisa ada gorong-gorong di sini? Karena saluran irigasinya berada di bawah jalan. Jadi ini jalannya, ada jalan. Jadi kalau misalnya nanti kalian memiliki saluran di mana kalian berpotongan dengan jalan, maka kalian harus membuat yang namanya gorong-gorong seperti ini. Jadi sebenarnya untuk perencanaan dimensi ini sudah ada gambarnya sebenarnya. Kalian tinggal menyesuaikan dimensinya saja. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ini ada salurannya, dimensinya. Tinggal disesuaikan saja nanti dimensinya. Tapi saya akan membagikan AutoCAD ini unless kalian menyebutnya ketika nanti pertemuan yang akan datang. Jadi kalau misalnya kalian udah mention mau dibagikan AutoCAD-nya, maka saya akan upload waktu itu juga. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mengatakan bahwa perlu AutoCAD ini, maka saya tidak akan upload. Seperti itu. Jadi ini hanya contoh-contoh saja yang bisa kalian gunakan. Jadi seperti ini. Jadi potongan-potongannya, ini potongan A itu adalah potongan bagian alat ukur. Misalnya ini potongan C ada di sini. Kemudian potongan apa lagi? Potongan D ada di sini. Jadi ini adalah alat ukur sebelum masuk ke saluran-saluran yang ada di peta-peta tersier. Kemudian ada pintu air seperti ini. Jadi
Kemudian ada gorong-gorong juga seperti ini. Oke, jadi nanti hasil akhir dari saluran irigasi tadi adalah yang pertama perencanaan. Perencanaan yang dimaksud tadi adalah perencanaan yang seperti ini tadi, dan perhitungannya. Jadi nanti perhitungannya karena ini hanya ingin latihan saja, kita akan manual saja. Jadi coret-coret kalian manual saja, lebih mudah sepertinya. Nah kemudian kalian akan menggambar seperti ini saluran-salurannya. Nah kemudian ada detail alat ukur debit. Nah seperti ini. Ini tinggal disesuaikan dengan dimensinya saja sih sebenarnya. Tidak perlu menggambar ulang secara detail seperti ini, tinggal disesuaikan saja. Oke, jadi untuk yang tabel ini sebenarnya tidak ada masalah karena ini hanya keterangan saja. Ini juga masalah nama keterangan saja. Ini perlu ada seperti ini. Ini dimensi saluran yang telah kalian hitung. Udah sebenarnya tidak ada masalah seharusnya kalau berbicara masalah saluran irigasi. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan untuk tugas yang perencanaan saluran irigasi. Sebenarnya tidak ada perhitungan lebih rumit sebenarnya. Cuma di sini saya hanya ingin membuat melihat sampel pengerjaan kalian di salah satu potongan saluran yang telah kalian bikin di tugas pertama. Seperti itu. Baik, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.